4 tahun bermain politik, saya nggak bisa sebutkan nama partai politiknya. Yang jelas di daerah saya itu terkenal partai politik tersebut dan menang sebagai pemilu. Partai politik nggak perlu saya sebutkan. 4 tahun deh. 4 tahun lu ngikut. Terus ngapain? Wow, gue nyapu ruangan kantor DPP. Mas, ini kopinya mas. Waduh, aduh, saya kirain termos, angetnya sama. Aduh Mbak Adne. Kenapa Mbak Seli kok matanya begitu? Kan saya ngomong apa adanya. Maksudnya Tersinggung kali tadi ngomongnya. Bukan, maksudnya Bapak SBY kalau benar-benar pengen meresafel kabinet, ya udah lakukan, jangan ragu-ragu gitu kan. Jadi biar yang menteri-menteri yang nakal nih, biar bebenah diri. Oh, introspeksi diri. Nah. Tapi Mas Ragil jangan-jangan itu cuma isu pengalihan. Biasa kan sekarang ini lagi banyak kasus. Kemarin masalah Nazarudin yang ininya sudah diambil tuh, bukti-buktinya diambil KPK. Barang bukti ada yang hilang, ada yang hilang. katanya flash disknya 3 kok sampai Jakarta atuh. Katanya ada CD kok nggak ada. Mana? Itu terus jangan-jangan yang kasusnya Gayus yang ditipu di penjara bisa ditipu 4 miliar lebih kan aneh ya kan gitu loh. Padahal kan udah gitu padahal dia kan lagi kasus korupsi, harusnya kan semua hartanya disita oleh negara, kok dia masih bisa ditipu orang 4,5 M? Itu 4,5. Ini makanya kalau menerima berita jangan ditelan bulat-bulat. Udah saya potong-potong kok. Kelak-kelakan. Itu yang 4,2 miliar itu tabungan Gayus yang di ayam-ayaman sama Bagong ya. Oh, yang di tanah? Iya. Nggak ditulis urupan Arab sih ya. Makan tuyul ya. Itu aja padahal bilang kalau dia bawa dalam bentuk rupiah itu dia ada sekarung kali 4,5 M. Tapi dia pakai dolar Singapura 10.000 dolar Singapura. Singapura bukannya 1.000 ya paling gede? Singapura 1.000. Pernah ke Singapura nggak usah ngomong. Ya, Singapura. Ah, Terus istrinya dia hamil. Jadi banyak banget isu-isunya gitu. Iya, emang banyak. Nah dia juga kemana aja. Aduh, gimana Mas Bikin Edi? gosip sembarangan lu. Apa? Lu tadi Saya. Iya, gue lupa nyari dia ya kita ya. Saya lagi kamu jaga. mungkin kayak tema 6 ini. Enggak. Sal, Ragil. lu jangan bikin isu yang enggak, katanya mau ada perombakan karyawan. Itu tadi udah aku pancing yang aku bilang sampai Mas Ragil tuh ngerayu-ngerayu Mbak Ade. Iya. Tapi Mas Ragil nggak dengar karena kupingnya kayak centelan wajan. Lu. Sama di mana? Ketan wajan. Iya, gua udah seneng banget. Gua padahal misal kalau misalnya bener ada perombakan karyawan, gua berjanji akan kerja lebih giat lagi padahal. Emang tadi itu. Kalau begituan mah nggak usah najar kali. Ya enggak. Kalau paling andai kata gue diangkat karyawan, gue pengen motong kambing mau memberikan ke anak yatim, itu baru nazar. Kalau mau bekerja lebih giat lagi, iya. kewajiban lo. Bukan maksud gua kan. nggak, emang gosip apa tadi? Yang tadi bilang. Saya nggak bilang, saya cuma bilang Mbak Ade lagi pengen ada perombakan pegawai. Tadi bilang katanya nama lu ada. Iya, emang Lagi lu ada. Emang namanya ada. Itu yang dirombak maksudnya pegawai kuli bangunan rumah dia. Masa nama gua ada? Kuli yang di rumahnya. Iya. Bukan di sini. Bukan. Coba di sini. Iya. Mau kira beli gua. Kuli. Tapi Anda nggak isu loh, beneran tuh. Cuma salah paham aja antara Mbak Ade. Bener kan? Salah paham antara. Ya, salah paham. Nah, daripada salah paham dengan nih. Iya. Salah orang kali ini ke teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo malam. Bubaran kantor? Halo malam. Ya, Halo, malam. selamat malam bubaran kantor. Ya, Selamat malam dengan siapa di mana nih? dengan Edwin di Lampung. Oh, Edwin Bapak di Edwin di Edwin di Lampung. Lampung. Salam buat Pak Jody ya, Pak. Ya. Kenapa? Itu Edwin Jody beda. Itu Edwin Ini Jody di beda. Lampung. Ini di Lampung. Ini Kang mandiin gajah dia. Silakan, Bapak Edwin. Bapak Ya. Edwin silakan pendapatnya. Bagaimana ya tentang reshuffle? Setuju gak kalau Bapak SBY kita mereshuffle lagi kabinetnya? Ayo, Pak. Saya setuju. Setuju. Kenapa Alasannya? Ya karena ya apapun yang kurang baik dalam organisasi apapun, namanya kementerian ya yang ngurusin negara, ya itu nggak bisa cuma coba-coba gitu loh. Iya. Itu memang harus orang-orang yang kredibilitasnya tinggi. Oh, No. buat Banyak anak kok. kok coba-coba milih menteri kok coba-coba. Iya. Benar, Pak. Iya, Saya benar. salut dengan pola pikir Bapak. Rakyat gitu loh. Sekarang ya buat apa kita mempekerjakan orang
Ya. Pak. Halo? Waduh. Iya, Bapak terus, Bapak. Terus, Pak, ngomong, Pak. Kalau yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dia, apalagi sudah mencoreng nama baik, apalagi mencoreng nama partai. Sudah banyak contoh-contohnya dari partai-partai yang kita bisa sebutkan, Partai Demokrat. Oke, kalau menurut Bapak Edwin di Lampung, sekiranya Bapak Edwin tuh punya pandangan melihat berita, melihat kinerja para menteri Bapak SBY, menteri mana yang kira-kira memang Bapak Edwin pikir ini diganti aja nih? Menteri catur. Yang tadi disebutkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang harus diganti gitu loh. Yang tadi Dengan disebutin alasan-alasan yang semua. sudah tadi Mas Ragil bacakan itu sudah. Oh, yang tadi itu sudah layak untuk direshuffle. yang tadi disebutin itu emang Semuanya. Selingkuh yang mulai ya oke lah kalau sakit ya. Iya, kalau sakit bisa ya. dimaklumkan. Tapi kalau untuk yang selingkuh yang banyak korupsi, buat apa untuk menyesalkan rakyat aja gitu. Kalau menterinya jelek, Pak, ganti aja sama benteng kayak sama peluncur. Iya, Pak, Bapak. Kalau yang jelek ganti aja sama Mas Ragil. Ya, Bapak saya Sama nggak pantas jeleknya jadi. kalau itu. Saya nggak pantas jadi mantri sunat. Bapak, jadi menurut Bapak yang perlu diganti adalah Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Andi betul. Malarangeng, Semua. Bapak Suswoyo, Bapak Darwin Zahedi Saleh, Bapak Freddy Numberi, Iya. Bapak Patrialis Akbar, Bapak Surya Dharma Ali, Ya. Bapak kalau ini yang sakitnya emang perlu ya Pak ya. Kasihan Iya. udah sakit masa suruh kerja ya Pak. Tengok dulu, jenguk. Emang kalau lagi Iya. sakit emang pada saat dipilih jadi menteri nggak diperiksa dulu? Itu Diperiksa, harus belum tes. belum Jadi sakit. gini loh Mbak. Tuh Jadi gini, memang seharusnya kan itu sudah melalui tahap penyeleksian. Iya. Dari kemarin yang Menteri Kesehatan itu kan 3 kalau nggak salah, sampai yang Ibu siapa itu saya lupa. Ya mungkin kecolongan atau gimana sih nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Kementerian Kalau namanya Sosial sakit kan bisa dimaklumkan gitu loh. Tapi kalau namanya korupsi, Iya. dia apa merugikan rakyat. Sekarang yang bisa nilai itu bukan cuma orang-orang petinggi negara aja, rakyat juga sudah bisa menilai secara langsung. Benar, benar. Sekarang di media massa sudah ramai. Iya, Iya, ramai, walaupun media suka Tutup lagi. Gitu. Iya Bapak, walaupun di media mereka juga suka Apa? membela diri dengan pengacaranya atau Sekarang gini Mas, omongan dia. orang yang sudah siap dipilih itu tuh sudah siap untuk diberhentikan gitu loh. Harusnya ya Pak. Benar. Tapi Dia kadang di sudah kita punya Pak, hak untuk bertahan. itu mereka siap dipilih tapi tidak siap untuk berhenti. Masalahnya, Benar, Pak. orang kita. Bisa. Kalau kita aja siap hidup siap mati. Oh iya, itu Bapak. Hidup siap mati, Bagus, Pak. Iya dong. Tuh. Kita sebagai manusia hidup, mati itu pasti. Iya, pasti. Jadi kalau diangkat jadi menteri, masa mau seumur hidup jadi menteri? Benar. Kesian Karena jangka belum puas korupsinya. Makanya Bapak, hidup harus siap mati, Pak, Iya dong. Bapak Kayak apa, tadi Pak? mungkin kita sama si Bayu gitu. Iya. Walaupun nggak kesampaian. Iya. Iya. Oke, Bapak Edwin, terima kasih Terima kasih, Lampung. Pak Edwin. Terima kasih, Pak. Yang penting untuk kebaikan. Iya, Ya, untuk kebaikan Iya, rakyat Pak. Indonesia. Oke, Terima Pak. kasih. Terima Salam kasih. buat keluarga Bapak Edwin. Ayo. Oke, nih Bapak Edwin bicara seperti itu nih, Mbak Seli, saya kasih lagi ya data ya. Ini bukannya saya berpikir bahwa sosok Jangan bilang saya kasih data deh, mendingan Nje kasih data. Enggak, saya dapat data dari pedomannews.com, Oh. bukan dari Enje. Iya. Enje tahu apa sih? Pedoman Newton berarti kan bukan Mas Ragil yang nyari, tinggal baca. Ya terus. Nih, ini bukannya saya menjelek-jelekan seseorang, nama seseorang, enggak. Tapi Kita menurut tidak maksud, pedoman tapi ini iya. menurut pedomannews.com ya, harta kekayaan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar mencapai 6,953 miliar. Mungkin dia dari kecil udah dasarnya anak orang kaya. Lihat dong mobilnya aja. Mobilnya apa Nah, mobil? biasa Dari aja, tidak Jaguar sampai memiliki angkot hutang. 02. Itu Tanah Abang Ciputat. Mencakup tanah dan bangunan semua Iya. ada di kawasan Jakarta Selatan. Iya. Selain itu Muhaimin juga memiliki alat transportasi dengan nilai total 2,275 miliar. Kendaraan Muhaimin terberupa Suzuki Swift keluaran 2006 tahun lama. Tahun Mercedes-Benz 2009 juga Aja lama. 2011 ya. Itu dia. Volvo 98 lama, Alphard 2009, orang ini 2011. Alphard. Motor merek Alphard Peligio yang banyak Piaggio makanan nih. 2007. Lancer 95 lama. Carnival 2000 lama.
dan tidak punya hutang sama sekali karena dia dasarnya bapaknya dulu orang kaya, orang mobilnya mobil lama. Nggak punya utang sama sekali. Nggak punya hutang. Ah, Dapat nggak anak orang mungkin. Kita hidup di dunia pasti punya hutang. Asal tidak harta, amal kebaikan. Tuh. Udah pasti kita punya hutang. Utang budi sama orang tua. Emang dia nggak punya orang tua? Bener, emak saya punya utang. Nah. Mana Mbak Ade? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Mbak Seli. Itu saya nyariin gimana Mbak Ade nih? Yaudah deh. Biasanya kan tumbennya kadang pesan makanan atau minuman gitu. Air putih gua aja. udah sebelah sama lo Sol tadi Sol. Nggak boleh sebagai Hah? manusia. Nggak boleh nggak gitu. Manusia itu emang Air putih, selalu Sol. punya Air salah putih, nih, air air putih. Air Kecuka putih. nggak? Kecuka. Nggak air putih Yaudah, air biasa. putih. Kalau Mas Sol salah denger kan masih nggak apa-apa, Iya, iya. mungkin salah memprediksi. Sekalian nih kalau mau pesan makan sekalian, jadi nggak minta mandir. Enggak. Enggak, lu enggak masuk lagi udah. Saya udah Air aja. makan 3 hari yang lalu maksudnya. Air aja ya. Bahasa nih, mau? Enggak. Nggak. Aku minta selang aja buat mandiin. Udah ya. Mbak Seli masih ingat. Mer ya. Iya, iya. Inian lo deh ketinggalan. Oh iya, waduh, Mbak Seri dumpetin yang saya. Sol, bikin ulah mulu. Nggak gini Mbak Seli, kita ngomongin kembali masalah reshuffle tadi Pak Edwin di Lampung ya. Ya benar, jadi memang Presiden SBY harus secepatnya. Iya. Karena gini, kepercayaan masyarakat udah Udah 40%, udah di bawah 50%. Jangan sampai 100% nggak Tapi percaya sama masalahnya pemerintahan. gini, Itu iya. bisa revolusi loh. Boyau kayak 98. 97. 98 Mbak Seli 97 moneter 98 kan saya ada di situ. Saya yang teriak-teriak tahu. Gua kira Ah, itu. pasti yang ngambil cabang. Auzubillah min dzalik, amit cabang. Ya kan pasti yang ini deh yang apa? Amit. Maaf. Perkosa kambing, sapi. Astagfirullahaladzim. Ini perlu diajak ngomong nih. Mbak Seli, kalau urusan pada saat terjadi yang namanya kerusuhan, pada saat demo reformasi, jujur saya ikut. Tapi pada saat kerusuhan yang ada di benak saya di jembatan penyeberangan cuma bilang, astagfirullahaladzim, ini harga bakal mahal. Terjadi, nggak makan gua di Gari. Lu dapetnya apaan? Dapatnya apaan? Katanya orang kaya, masa sampai 3 hari nggak makan? Kan gua kos. Beda. Ya kalau Pulang dong ke rumah maknya. kalau kaya mah Ditransfer, mau ngokos, kos mau nggak kagak. masalah. Tinggalnya juga di apartemen. Ya udah jujur deh, gua orang susah Mbak Seli. Jujur gua orang susah, cuman mak gua orang kaya. Saya orang susah. Jadi gini, presiden itu harus benar-benar cepat tanggap karena sisa waktu yang makin hari Saya makin... setuju, tapi juga tolong Bapak SBY memilih dengan lebih teliti lagi. Jangan sampai udah 2 kali ganti ini, setiap ganti itu kesempatan buat orang baru untuk Gini, korupsi. gini. Kesempatan buat orang baru untuk mengacak-acak gitu loh. Iya. Jangan sampai seperti itu. Mbak Seli omongannya benar banget nih. Pak SBY jangan salah pilih. Benar, Pak SBY kemarin pun tidak salah pilih. Udah disusun nama-namanya dari A sampai Z, ya kan? Tapi Kenapa masih kecolongan? partai politik yang berkoalisi biasa dong. Titip orang. Jangan, itu dia maksudku gini loh. Kalau Pak SBY dengan sisa masa jabatannya 3,5 tahun ini memang ingin benar-benar memberantas, sisihkan semua itu. Jangan peduli dengan partai-partai koalisi. Pilih orang. Ini politik. Terserah, dia kan punya hak. Ya tapi Oh 3,5 tahun nggak akan menjabat lagi kok, udah lupakan. Dan juga partainya dia tidak akan menang di pemilu tahun depan. belum tentu. Udah Wah. habis kepercayaannya. Siapa bilang? Kalau Bapak SBY mau menang, partainya justru dari sekarang. Kalau bicara kita partai, semuanya. kalau bicara Partai Demokrat kan udah pasti SBY Partai Demokrat. Nggak mungkin SBY PKB, nggak mungkin kan? Iya. Saya bilang, kalau urusan menang atau tidak partai di next pemilu 2014, itu kita jangan bilang Demokrat akan kalah, belum tentu. Golkar akan menang, belum tentu. Gerindra, belum tentu. Kepercayaan rakyat sekarang nih rakyat sedang, maaf sekali lagi, dibodohi. Ya kan? Oleh orang-orang yang mau duduk, dapat duit, bohongin rakyat. Untung gua kecoblos, cuman modal 50.000 masukin amplop 45 gitu. Iya, makanya kita juga harus pintar dan itu tadi. Kenapa sih tidak Bapak kita ini kalau memang benar itu tadi Nggak ya terserah bisa, dia Mbak mau Seli. diapain ya udah. Mbak Seli jadi sekretaris makanya bermain politik. Saya 4 tahun bermain politik, saya nggak bisa sebutkan nama partai politiknya. Yang jelas di daerah saya itu terkenal partai politik tersebut dan menang sebagai pemilu. Partai politik nggak perlu saya sebutkan. 4 tahun deh. 4 tahun lu Terus ngikut. ngapain? Wow, gue nyapu-nyapu ruangan
kantor DPP. Mas, ini kopinya Mas. Waduh, aduh saya kira enter Mas, angetnya sama. Aduh Mbak Ad. Nih. Tadi Mas lagi bikin kopi Mas. Dia nyariin Mas Ragil. Ya, itu dia. Kemana nih Mas Ragil sama kawan-kawan? Kata gitu. Aku butuh banget sama Mas Ragil karena si Tince katanya dia nggak mau nerusin kerja lagi, renovasi rumah. Dia mau kerja di salon aja dan dia juga pengen cepet-cepet hamil kayak Mas Ragil. Mas Ragil mau nggak jadi mandor? Gue calon reporter, lu jadiin gue mandor. Maaf Mbak Ade. Tapi kalau penghasilannya Tapi lebih iya. sih nggak apa-apa. Dan lagi kan Gil. jelas statusnya mandor. Mas Daripada Ragil. di sini sama aja lu kayak mandor duduk doang. Dia nggak mau. Iya, bukan calon mandor tapi mandor. Iya, jadi mandor nggak pantas bongkar rumah tua, cocok. Gue bongkar rumah lu. Iya. Gini Mbak Seli. Dia, Mbak Seli dia, Mbak Ade ini mau saya jadi mandor. Satu saya tahu. Apaan? Dia pengen deket-deket terus sama saya. Maaf. Jangan takut. Enggak, Dia mandor, enggak mau tapi lah. juga udah nggak bisa punya keturunan alias man. Mandor. Gimana Mas Ragil? Gimana? 30.000 euro udah disiapin. 30 Ih, euro. gila. Berapa? Paling 30.000. enggak, Gil. 30.000 Lu euro. Selesai jadi mandor, jadi kaya, Gil. Mas gua udah Ragil pada nih ya, ngitungnya sampai capek loh. 30.000 euro, 1 euronya 11.000 lebih, hampir 12.000. Hitung deh tuh. Itu 1 euro loh, 12.000. Ayo, mau euro apa Yuratmi atau siapa gitu? Yuk, siapa? Gini. Udah singkirin aja omongan Mbak Ade. Emang piring singkirin. Begini Mbak Ade, ini nih kayak pemerintah juga Mbak Ade. Pada saat Mbak Ade misalnya jadi Bapak SBY, memilih saya jadi mandor. Masa sih aku pakai peci? Masa SBY panjang rambutnya? Suka ngaco nih. Ragil. Andai kata. Jangan, kalau ngomong sama dia jangankan berandai-andai. Jangan Oh, iya. jangan aneh-aneh deh, kayak pemerintah kita aja andai-andai. Iya. Ya, Susah emang. Masol aja deh, Masol. Contoh. Nih misalnya nih Mbak Seli sebagai Bapak SBY. Nih, Mas Ragil. Ya, kalau Mbak Asli di SBY, itu warga yang ada jongkok aja ngeliatin. Kalau Mas Ragil. Gini. Nih. Nggak usah. Wah, masa Bapak SBY begini, rambutnya miring. Gini, Bapak SBY kalau mengganti, secepatnya harus mengganti Para menterinya, para yang menterinya, bermasalah. pembantu yang bermasalah. Karena pada saat dia mengganti, mereshuffle menterinya, dan memang dia mau benar-benar enggak yang seperti Mbak Sally bilang nggak usah Salah pilih. politik Dan- dagang sapi. Ya. Jangan berhubungan dengan politik dulu lah, toh tinggal 3,5 tahun. Kalau sampai Pak SBY bisa melakukan itu, insya Allah Demokrat akan naik lagi. Karena dengan dia melakukan itu otomatis orang jadi gini, oh dia memang benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Dan rakyat akan menilai yang harusnya dia nggak bisa naik lagi, bisa dinaikin lagi loh sama rakyat. Jadi perpanjang ya? Diperpanjang. Ya nggak bisa mungkin sama lah, rakyat. peraturan undang-undang 2 kali pemerintah. Disuruh udah, turun aja. dulu setahun, Nggak, naikin lagi. Enggak, gini. Maksudnya Mbak Sally tahu saya, agar kinerja pemerintah lebih baik kan. Masyarakat juga pengen yang namanya kinerja pemerintah lebih baik, dalam arti kata lebih baik, lebih memperhatikan rakyat, bukan lebih memperhatikan orang-orang yang tanda kutip yang duduk enak-enakan di sana. Ya kan? Restoran tuh ya, lagi Iya, enak ya. apalagi sekarang ada restoran. Anak duduk loh. Zul. Pejabat. Emang pejabat nggak pernah ke restoran? Nggak pernah, paling kalau udah tutup baru dia datang. Dia lewat belakang. Iya. Gini Mbak Sally. Dia tahu ya pejabat lewat situ ya. Aneh bingung sama ente. Dia apa aja tahu loh. Pejabat ke sini dia tahu. Bubaran restoran dia tahu. Waduh, hebat. Calon reporter yang benar-benar sukses. Ayo. Sukses apaan calon? Sukses ngikutin pejabat. Tapi berita gua nggak pernah naik jujur. Emang ya? Iya. Celana dong naik biar, ya? sekali lagi ya kita kerjain Hah? Japi ya. Japi, benar. dari tadi kan bilang waktu habis waktu Oh, biarin tadi- aja. tadi nyawa lo habis, Pi. Iya biarin aja Iya. kita ngobrol terus. Dan juga ada tersiar ini masalah napi. Napi. Tapi apa? Ada undang-undang yang dikeluarkan sangat-sangat tidak disetujui oleh pers. Dilarang mewawancarai napi. Syuting di tempat tahanan itu. Jadi napi sekarang udah nggak boleh bernyanyi. Napi itu dimasak. Nanas sama pisang.